Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Selamat siang Bapak semuanya. Perkenalkan saya Elvin Nur dari SMA 1 Jepara yang akan mendampingi Ibu Bapak sekalian dalam pembukaan workshop modul ke-6. Ini peserta terbanyak di antara tahapan 1 sampai 5 itu yang 6 ini yang terbanyak. Ada 270 selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan mendampingi pada pembukaan sesi ini di Webex yang nanti segala materi akan disampaikan oleh Sukari. Kemudian selama nanti Pak Sukari menyampaikan materi, saya mohon Ibu Bapak untuk mematikan mic-nya supaya nanti nyaman, kita semuanya bisa menyimak apa yang disampaikan oleh presenter Pak Sukari secara nyaman. Baik, itu yang saya kira untuk pengantar. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Sukari. Monggo Pak Sukari. Terima kasih Pak Elvin Nur dari SMA Negeri 1 Jepara. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan workshop nasional online membuat e-learning sekolah menggunakan model tahap ke-6. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa tetap belajar dan belajar. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada acara workshop ini saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Sukari, Ketua IGI Kabupaten Gresik, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik, yang mencoba ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang membuat e-learning sekolah menggunakan model Bapak Ibu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Elvin tadi, ini adalah peserta yang terbanyak karena setelah kita evaluasi dari tahap 1 sampai dengan tahap ke-5, itu pesertanya sangat fluktuatif. Yang kedua, setiap video conference kita menyampaikan bahwa video conference ini bisa sampai 100 pengguna. Tapi setiap kali Vicon hanya 50% yang hadir. Hanya 50% yang hadir, oleh karenanya pesertanya coba buka menjadi 200 peserta atau 2 kali lipat gitu. Dan range waktu pendaftarannya menjadi saya tambah waktunya, tidak 1-2 hari tapi menjadi 3-4 hari.
Tapi alhamdulillah tadi saya dapat laporan dari Pak Elvin itu hampir 260 lebih peserta dan beberapa sudah nggak bisa masuk ke dalam grup WA gitu. Ini ada lebih dan kurangnya kalau kita menggunakan jalur pendaftaran menggunakan formulir. Jadi pesertanya tahu-tahu sudah melebihi kuota yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama kali juga Bapak Ibu masuk ke laman wageb.id perdana, karena sebelumnya kita menggunakan wageb.geninio.com gitu ya. Nah, karena kita sudah sampai pada workshop tahap 1 sampai 5, mahir 1 sampai mahir 2, ternyata kuota yang disediakan wageb itu sangat terbatas, hanya 10 giga. Nah, sementara mahir 1 dan mahir 2 itu ada tugas membuat video testimoni. Nah, ini yang cukup besar, sehingga saya mencoba mengalihkan ke tahap 6 ini ke rumah yang baru, yaitu Wageb ID. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan sedikit membahas, karena pembahasan dalam membuat e-learning, kita akan coba di masa pandemi ini, kayaknya momen ini sangat pas gitu ya. Karena guru berada di rumah, siswa berada di rumah, maka kok momen ini cukup pas menurut saya. Jadi ada definisi learning adalah pendidikan jarak jauh atau pendidikan yang disampaikan melalui web. Nah, ini definisi ini muncul tahun 2004. Definisi yang lain untuk UI adalah e-learning adalah integrasi TK dalam proses belajar mengajar meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ini definisi yang saya ambil dari Direktorat Pembinaan SMA tahun 2007 ini mendefinisikan e-learning adalah pemanfaatan berbagai sumber belajar berbasis TK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran secara optimal yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi, wahana belajar dan media unjuk kerja. Oleh karenanya kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sempat merilis beberapa komponen learning management system. Syaratnya ada 5 waktu itu. Yang pertama adalah bagaimana siswa-siswa kita itu bisa belajar secara mandiri, student self-service. Yang kedua, online learning. Jadi pembelajaran yang basisnya daring, yang mungkin saat ini lagi kita gencar-gencarnya dengan pandemi wabah yang sekarang ini lagi menyerang dunia saat ini. Yang berikutnya adalah online assessment. Penugasan dan penilaian secara online. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif learning. Harapan saya nanti sekolah itu memiliki learning management system. Karena memiliki learning management system, maka peran manajer atau kepala sekolah di learning management itu dapat memantau semua aktivitas guru dan siswanya. Bisa dipakai untuk latihan atau latihan-latihan yang dilakukan oleh siswa-siswa kita. Kemudian untuk pengelolaan konten LMS itu diharapkan dikembangkan oleh tim guru sejenis atau MGMP. Konten digital dikelompokkan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Konten digital itu dijadikan sebagai bahan ajar standar yang dipasang di learning management system.
Sehingga Bapak Ibu guru karena bisa berkolaborasi, maka dapat melakukan update atas konten yang diberikan. Nah, harapannya konten tidak dipasang atas nama pribadi guru, tapi sebagai mata pelajaran. Walaupun mungkin gurunya di sana ada 1 atau 2 guru, tapi bisa berkolaborasi. Nah, kemudian kenapa kok saya membuat workshop e-learning ini? Ya. Oke. Salah satu latar belakangnya adalah Bapak Ibu, yang pertama saya mendengar sendiri itu ada beberapa guru pada saat memberikan penugasan kepada siswa itu proses pengirimannya melalui WA. Jadi saya kemudian membayangkan kalau yang mengirim itu ada 100 siswa, 200 siswa, itu bisa terbayang itu. Kalau muridnya cuma 23, 30 mungkin masih bisa menampung gitu dan bisa tercover gitu. Tapi kalau muridnya sudah 200 lebih, itu nanti posisinya akan satu kesulitan. Berikutnya adalah pada saat pertama kali masa pandemi itu banyak sekali tersebar learning management system yang gratis, yang bisa digunakan. Ada yang menggunakan Office 365, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Kelasmaya Kemdikbud, ada yang menggunakan Psikologi, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Moodle, dan seterusnya. Banyak sekali pilihan-pilihan. Semakin banyak pilihan, ternyata sekolah semakin bingung mana yang bisa dimanfaatkan dan digunakan. Termasuk sekolah saya waktu itu. Ini menggunakan apa Pak Sukari? Model apa? Menggunakan Kelasmaya atau menggunakan Office 365 atau menggunakan Google? Saya coba di Kelasmaya. Saya coba juga, kita juga sudah punya selama 2 tahun itu Office 365 yang free, paket edukasi itu. Namun kemudian saya kembali kepada kemampuan guru-guru saya. Guru-guru saya lebih familiar dengan apa ini? Karena selama 2 tahun ini sudah terbiasa untuk penilaian ujian semester itu menggunakan model. Kemudian kita coba pembelajarannya itu menggunakan model. Saya berpikir ulang kemudian, wah ini tanggal 16 waktu itu sudah mulai libur Maret, 23, 24 kita akan ada ujian akhir Muhammadiyah. Nah, itulah kemudian saya coba berpikir bagaimana kalau anak kelas 12 itu ujian online. Berpikirlah saya menggunakan Gemini. Kenapa? Karena murid di SMA Muhammadiyah 8 Cermin itu hanya 90 siswa. Ini cukup ini. Karena batasan konkernya di LMS modul Gemini itu adalah 100 pengguna. Ya, sudah saya menggunakan dan memilih Gemini itu. Nah, latar belakang kenapa muncul ada workshop nasional online buat e-learning sekolah menggunakan model ini? Salah satu latar belakangnya adalah saya membuat video tutorial. Itu masih video tutorial pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ternyata Bapak Ibu banyak permintaan dan usulan kalau bisa dibuatkan workshop secara
online, ya, dan berbiaya. Oke, saya coba waktu itu kontak dengan Ustadz Ernest waktu itu di Batu. Kita bisa nggak kita buatkan flyer lagi? Saya nggak bantuan Ustadz Ernest untuk membuatkan flyer. Awalnya tidak terpikir sama sekali tentang sertifikat yang 32 jam, yang harus ada undangan ke sekolah. Ternyata setelah masuk grup dan semuanya 100 peserta itu masuk grup, banyak sekali permintaan kalau bisa ada sertifikatnya, ada surat resminya, ada penugasan dan lain-lain. Oke lah, kita coba step by step itu kita penuhi, kita berbagi by system. Sehingga alhamdulillah dari tahap ke tahap itu Bapak Ibu, semua peserta bisa mengikuti materi, tapi tidak semua peserta bisa menyelesaikan tugas. Karena tidak semua menyelesaikan tugas, maka tidak semua mendapatkan sertifikat. Oleh karena di pembukaan ini kita sampaikan di awal, nanti mekanismenya seperti apa untuk workshop-workshop kita nanti itu. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah workshop ini sudah hampir 10 kali gitu ya. Jadi ada workshop modul dasar itu sampai 6 tahap. Mahir ada 2, diklat PAUD ada 1, e-book ada 1. Dan lihat kemarin dipublikasikan oleh Radar. Ya, walaupun kita pada posisi pandemi, kita masih tetap bisa menjalankan workshop secara nasional dan online. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati terkait erat dengan kegiatan workshop kita sebagai pengantar workshop ini. Alhamdulillah sebelum saya mulai tadi saya mencoba mengcapture peserta kita yang bisa masuk itu sudah 100 peserta. 100 peserta yang sudah masuk. Jika nanti Bapak Ibu posisinya sudah masuk ke dalam webex ini, maka kemudian Bapak Ibu bisa untuk bertanya nanti melalui chat atau videonya diaktifkan, kemudian angkat tangan biar nanti Pak Alvin akan menjadi moderator, sehingga nanti sebelum kita masuk ke materi kita akan buka tanya jawab dulu, ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak ada sesuatu yang terpendam, pertanyaan terpendam yang ingin disampaikan. Nah, sementara itu dulu Pak Alvin sebagai pengantar pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu nanti bisa bertanya untuk memberikan respon atau feedback terhadap apa yang sudah kita lakukan hari ini. Belum. Silakan Pak Alvin buka tanya jawab sebelum dilanjutkan ke materi. Baik, terima kasih Pak Sukari. Saya lihat di chat belum ada pertanyaan, tetapi Ibu Bapak kalau ingin menanyakan langsung, silakan angkat tangan terlebih dahulu, kemudian bisa menghidupkan mic kalau sudah kami persilakan. Monggo. Ini ada pertanyaan pertemuan melalui webex berapa kali Pak? Kemudian apakah maksimal peserta di LMS ini hanya 100 siswa? Monggo Pak Sukari, kalau mau dijawab langsung dari Bu Nurul Arifiyani. Sip.
Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok saya posisinya ini membuat workshop awalnya cuma 100? Karena sejatinya Webex yang saya gunakan, akun yang saya gunakan, itu pesertanya free, itu dibatasi 100. Habis minum ya. Bapak Ibu. Kalau menurut laman yang di Webex itu. Jadi akun yang saya gunakan selama ini itu free, gratis, tidak bayar. Tapi space-nya hanya 100 serta. Nah, saat saya buka kelas itu 100, yang ikut Vcom itu 50%. Karena 50% pesertanya taat menjadi 200 supaya nanti yang hadir bisa 100 orang. Alhamdulillah, hari ini saya tangkap ada 109 peserta yang ikut dalam video conference ini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Belum ada lagi pertanyaan. Monggo Ibu Bapak yang mau menanyakan bisa tunjuk tangan terlebih dahulu. Aryono Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Aryono. Ya silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Kedengaran Pak Sukari suara saya Pak? Suara... Terdengar Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, terima kasih Pak Sukari, saya udah masa tangannya untuk diangkat terus tadi ini. Pertanyaan saya gini Pak, terkait untuk masalah karena saya lihat peserta ini yang kedaftar itu sampai 200. Efektifnya itu apakah tidak dibuat secara grup gitu Pak? Maksudnya jadi ada besar tetap besar, nanti di grup besar itu ada grup kecil lagi, jadi grup kecil itu membawahi 50, jadi 50 itu Sukari tetap ada di grup kecil dan dibantu oleh teman-teman yang ada di IG di Gresik. Jadi nanti kita bisa lebih leluasa untuk menyampaikan apa namanya belajar terus masukan dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi kontrolnya lebih mudah Pak tugasnya. Itu saja. Terima kasih Pak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas masukan dan sarannya. Jadi sebenarnya ini di luar dugaan Pak, sekali lagi ini di luar dugaan. Sebenarnya mungkin Bapak perlu tahu, tahap 5 itu cuma 46 Pak pesertanya Pak. Cuma 46 peserta. Nah di tahap 6 ini di luar dugaan, saya berharap sebenarnya awalnya itu cuma 170. Nah, saya itu punya grup, Pak. Grupnya itu namanya kelas mahir, Pak. Saya sudah woro-woro. Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu jadi mentor fasilitator. Karena kalau 200 ada 10 mentor, nanti kita akan bagi masing-masing kelas, ada masing-masing mentor, nanti membawahi 20 peserta begitu. Sebenarnya sudah saya rancang begitu. Tapi begitu jam 10 kita ambil datanya, pesertanya melebihi kapasitas, Pak. Padahal sudah, saya sudah woro-woro jam 10. Saya berharap sebenarnya pesertanya paling nggak sampai 200. 10 fasilitator itu, mentor itu akan saya masukkan ke dalam grup, Pak. Itu rencananya skenario ini. Tapi tadi jam 12 kurang seperempat saya minta maaf kepada mentor karena anggota peserta grup itu sudah penuh seperti itu. Bahkan ada beberapa itu yang maunya minta gabung, bahkan ada yang sudah mendaftar belum bisa bergabung di grup ini. Saya janjikan tahap 7 Pak, seperti itu.
Jadi harapan saya sih memang nanti saya dan bersama teman-teman fasilitator itu kita bisa apa namanya berinteraksi. Nah nanti harapan saya yang sudah bisa seperti tadi itu bisa membantu temannya. Misalnya ada yang tanya, ada yang sudah tahu dulu jawaban, bisa saling berbagi di sana. Nah, nanti memang kita coba apa ya Bapak Ibu, memberikan layanan semaksimal mungkin, apa yang bisa kami coba bantu. Nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa belajar mandiri di laman wajib.id itu saya buat urutan-urutannya, tahap demi tahap Bapak Ibu. Tahap demi tahap. Seperti itu. Ya, nah ini nanti Bapak Ibu, nanti akan ada namanya seleksi alam. Tahap 4 kemarin, itu anggota atau peserta yang mendapat sertifikat terbanyak dari seluruh anggota atau tahapan yang ada. Dari 120, ada 70 yang mendapatkan sertifikat. Dan grup yang aktif sekali, artinya saling mensupport, saling membantu satu sama lain. Bapak Ibu. Jadi sementara itu yang bisa kami jawab. Jadi mohon maaf kalau masih banyak sekali apa namanya. Kalau Matematika Nusantara grupnya menggunakan Telegram, jadi pesertanya banyak pun tidak masalah. Kemudian dibagi grup-grup kecil gitu. Dibagi kelas-kelas kecil gitu ya. Ada wali kelasnya dan seterusnya. Pak Fatur menggagas begitu. Nah, ini kita coba beberapa kita adopt, harapannya menggunakan apa namanya IA, kelasnya 200 saja. Nanti fasilitator yang sudah masuk mahir itu kita minta untuk jadi pendamping atau fasilitator. Seperti itu Pak Alvin yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak Sukari. Ini ada pertanyaan dari Pak Zadri Hamid. Maaf tidak bisa menggunakan suara karena jaringan kurang bagus. Pak Zadri bertanya, kapan Bapak merintis pelatihan seperti ini dan apa motivasi Bapak mengadakan pelatihan gratis ini, Pak? Itu Pak Sukari. Oh iya, jadi workshop ini baru saya mulai tanggal 30 Maret, Pak. 30 Maret 2020. Jadi saat saya rintis pertama itu posisinya yang meeting pelatihan nih, pembuatan e-learning. Halo. Monggo dilanjutkan Pak Sukari. Ibu Bapak yang lain mohon ditahan dulu mic-nya, nanti gantian bicara. Jadi itu Pak, mulai pertama merintis itu adalah tanggal 30 Maret 2020. Nah, motivasi mengadakan pelatihan gratis ini awalnya sebenarnya banyak permintaan Pak. Inbox setelah saya membuat video tutorial mengembangkan e-learning step by step menggunakan model, gitu aja. Tidak ada tahap waktu itu. Saya hanya ingin berbagi, gini loh cara membuat e-learning itu, gitu. Itu aja seperti awalnya, tidak ada yang lain, gitu. Oke, udah. Baik, terima kasih. Itu tadi jawabannya Pak Zadri. Ada yang tanya lagi, Pak, untuk komputer yang digunakan minimal speknya berapa? Dari Ibu Anik Tataria, Pak Sukari. Monggo, silakan. Oh ya, jadi begini Pak. Wow. Untuk workshop yang membuat e-learning ini yang level dasar, mana latar belakang yang saya sampaikan tadi itu adalah workshop
yang media pembelajarannya itu menggunakan Genimio.com. Bapak Ibu yang sudah punya server sendiri, ingin mengelola server sendiri, dan di dalamnya ada e-learning, itu sebenarnya saya bahas pada workshop optimalisasi server pasca UNBK. Nah, kalau spek UNBK kan Bapak Ibu sudah jelas, Lambat ya. tahu. Nah, kalau saya untuk yang tahap 6 ini fokus di Genimio.com. Artinya Bapak Ibu belajar secara mandiri, kemudian cara daftarnya nanti ada di video tutorial saya yang pertama. Seperti itu. Nah, cara belajarnya bagaimana? Nah, cara belajarnya itu ada dua pilihan Bapak Ibu. Saya menyediakan file PDF itu ada urutan video tutorial 1 sampai 5, tips dan triknya itu ada di situ. Diikuti aja itu. Ya. Kedua, ada akses ke laman Waqf ID. Itu juga saya urutkan tab 1, 2, 3, 4, 5 itu ada. Video-video tutorialnya ada di situ semua. Nah, workshop kita itu saya buatkan tahapannya tadi di Google. Saya tidak memastikan tanggal berapa nanti saya buka tanya jawab, nanti akan saya informasikan di grup. Workshop kita itu ada pembukaan seperti ini, ada forum tanya jawab, setelah Bapak Ibu praktek, baru nanti akan ada penutup, penegasan tentang tugas-tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan. Baru saya tutup, baru kemudian saya akan cek siapa-siapa yang sudah melakukan pembuatan tugas tadi. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, terima kasih Pak Sukari. Ibu Bapak masih diberi kesempatan untuk bertanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dengan terlebih dahulu angkat tangan dulu, resen dulu, kemudian nanti mic-nya bisa dihidupkan. Silakan. Saya Pak. Selamat. Silakan Pak. Halo. Halo, ya. Dengar, Pak. Mas dengar. Oke. Halo, Assalamualaikum. Salam. Silakan Bapak. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Untuk kegiatan saya Selamat dari Jember Pak. Selamat Sugianto. Oh iya Pak Selamat. Mau tanya. Silakan. Begini Pak, untuk kegiatan besok atau nanti malam itu ya apakah sudah terjadwal terus atau bagaimana nanti kita belajar secara mandiri? Kalau saya perhatikan dari laman peserta kegiatan hari ini itu untuk tahapan belajar secara mandiri bagaimana Pak? Prosedurnya gimana? Yang saya perhatikan hanya ada forum tanya jawab, tetapi untuk cara belajar peserta ini bagaimana? Apakah terjadwal mulai hari Selasa, Rabu, Kamis atau bagaimana? Kemudian saya tadi melihat video pun masih belum bisa dibuka. Itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi untuk mekanisme pembelajarannya itu belajar mandiri melalui video tutorial Pak. Nggih. Jadi nanti tidak ada jadwal Senin ketemu, Rebo ketemu lagi, tidak Pak. Jadi pembelajarannya itu mandiri, Bapak longgarnya hari apa, jam berapa belajar itu. Nah nanti saya akan buka seperti ini tapi modenya adalah mode tanya jawab. Iya. Nggak kelamaan. Oke, berarti kalau kelamaan posting aja di grup. Nanti mungkin Pak Alvin bisa jawab atau yang lain bisa jawab. Nanti bisa berinteraksi di situ. Seperti itu Pak.
Terus yang pertanyaan kedua Pak, yang video itu masih belum dibuka nggih? Harusnya kalau Bapak Ibu lihat di channel saya itu semuanya bisa dibuka. Cuman kalau Ya, channel itu posisinya harus channel Sukari Darno. Ya, sudah saya buka itu. Tapi yang di laman itu Pak, yang di laman iki. Di laman peserta yang belum bisa dibuka, Pak. Oh, ya nanti kita bantu cek nanti kalau gitu. Yang kedua ya, apa ke satu? Yang pertama saya tadi buka, yang pertama nggak bisa, Pak. Oke, nanti saya cek kalau gitu. Ya, Pak. Tadi itu masanya habis pindahan dari rumah lama ke rumah baru, Pak. Jadi saya backup restore tadi itu, nggih. Mungkin ada link yang luas mana nanti. Nggih. Nggih, bisa wajib kan ya? Ya, silakan. Yang lain, Pak Alvin. Ya, silakan Ibu Bapak yang lain. Ini di kolom chat belum ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya tidak ada, nanti Pak Sukari bisa melanjutkan materi barangkali. Yeah. Oke. Bapak Ibu, ini saya berikan sedikit gambaran materi gitu ya, pengantar gitu, pengantar materi gitu ya. Saya akan mencoba memberikan sedikit panduan bagi yang masih baru. Bagi yang masih baru nih Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Terlihat kan tampilannya? Pak Alvin? Bapak Ibu yang saya hormati. Loading, Pak, masih loading. Oh, masih loading. Oke. Terlihat. Sudah tampil kan? Belum. Belum Pak. Ya, sudah. Oke. Sudah, Pak. Saya tunggu. Dilanjut Pak Sukari, sudah bisa. Sudah bisa ya? Oke. Jika sudah tampil alamat genimio.com, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah layanan free yang memberikan konten LMS model. Free Bapak Ibu. Free ya. Contoh misalnya. Ini contoh ya, contoh Bapak Ibu. Saya akan buat contoh laman website pribadi misalnya. Istiqomah misalnya. Oke. Ini contoh saja. Emailnya saya buat email yang aktif, ini wajib email yang aktif. Baru setelah itu tentang I have read and agree. Oke, saya klik sekarang. Oke. Tunggu beberapa saat, Bapak Ibu. Tunggu beberapa saat. Tapi sambil nunggu beberapa saat, Bapak Ibu cek di sini. Pertama saya workshop tahap 1, ini masih 26.000, Bapak Ibu. Ini masih 2.100.000. Ini sudah luar biasa perkembangannya. Ini free. Yang saya suka dari sini adalah saya dapat upload 100 course, dapat 10 giga free, dan concurrent 100 pengguna bersamaan. Ada tapinya Bapak Ibu. Tapinya adalah tunjukkan nanti akan banyak iklan. Seperti itu. Nanti akan banyak iklan. Saya tahap 1 sampai tahap 5 ada beberapa orang yang komplain dan protes ke saya waktu menggunakan Wagub Genimio ini.
Nah, ini saya sudah workshop tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya ini saya pindah ke tempat yang baru. Kenapa mereka protes? Karena mereka tidak nyaman dengan iklan yang lewat. Dia iklan yang lewat. Jadi pada saat saya membuat ini banyak iklan seperti ini. Online test prep. Nah, ini adalah iklan Bapak Ibu. Ini ada ini juga iklan. Nah, banyak yang mempertanyakan, Pak, apakah ini iklannya aman untuk sekolah? Alhamdulillah, saya sudah mencobanya untuk ujian anak-anak kita. Kita contohkan ujiannya pakai M8. Ini ujian akhir Muhammadiyah yang saya selenggarakan tanggal 23 Maret sampai 24 Maret. E-learning-nya SMA Muhammadiyah 8C. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya gunakan untuk publikasi juga. Nah, seperti ini. Tapi tetap ada iklannya. Nah, ini ada iklannya Bapak Ibu. Ada iklannya. Termasuk dipakai untuk pembelajaran. Nah, ini saya gunakan untuk ujian akhir Muhammadiyah. Oke. Ujian akhir Muhammadiyah. Untuk 90 orang yang ujian. 90 siswa. Nah, ini. Ada ganda al-Islam, ada pilihan ganda kemuhammadiaan, kemudian isinya saya minta upload mereka. Jadi mereka ngerjakan di kertas dulu, saya minta foto, kemudian dikirimkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Jadi ada iklannya, ya, jangan kaget. Jadi nanti ada iklannya Bapak Ibu. Oke, saya buka tanya jawab dulu mungkin sebelum saya lanjutkan lagi sambil menunggu pendaftaran tadi. Yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Sukari. Ibu Bapak dipersilakan bertanya dengan terlebih dahulu resen mengangkat tangan, kemudian menghidupkan mic. Bagi yang lain yang tidak bertanya, kami mohon untuk mematikan mic saja. Silakan. Bulia Suryaning Tias, mau bertanya kah? Mic-nya kok nyala? Salam. Gimana Bu? Pak, halo, assalamualaikum. Silakan Pak. Ya, ini Pak, saya mau nanya kalau misalnya di sekolah kami itu kan sudah punya modal sendiri untuk yang versi 3.4 Pak. Maksudnya penggunaannya bagaimana Pak? Kalau dengan tadi apa namanya Genomio itu tadi Pak. Ya. Kalau Bapak misalnya punya web dan sudah aktif dan sudah bisa dipublish, nggak apa-apa Pak. Tapi Genomio juga nama saya. Genomio itu paket yang sudah komplit dan lengkap, kita tinggal gunakan saja. Nya sudah disiapkan, itunya tinggal digunakan. Kelemahan yang lain adalah di Genomio itu kita nggak bisa install sendiri, nggak bisa Pak. Jadi kita hanya tinggal menggunakan saja. Nyari di mana lagi?
Silakan yang lain. Pak Misbahuddin. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak mau bertanya, Bapak. Halo. Halo, iya, Pak. Silakan, Pak. Halo, Pak. Halo, iya, silakan. Ini mau bertanya, Silakan Pak Misbah, suaranya putus-putus. ya, ini mau bertanya Pak, ini pembelajarannya kan mulai hari ini meetingnya kan? Pembukaannya, Pak. Ya, pembukaannya kemudian supaya peserta itu tahu selain melihat di apa namanya Pak, di tutorial, apakah ada bentuk lain di video ini supaya kami bisa mengetahui hari apa kami bisa belajar gitu Pak. Bapak belajarnya itu kapan saja, di mana saja, Pak. Tidak ada batasan belajarnya. Cuman di workshop ini nanti, sesi yang tatap muka seperti ini, via online, saya siapkan 3 kali, Pak. Pembukaan, tanya jawab, penutup. Selebihnya belajar mandiri, Pak. Melalui video Tutorial. Ya. Aku. Terima kasih Pak. Siap, ya Pak. Harus makna substansi ya. Eksekusi. Ini ada pertanyaan, saya coba jawab langsung Pak Alvin ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Di Genimio adakah setting upload file? Ada Pak. Jadi defaultnya itu 100 baris rata mega. Sequencer no? Jika Bapak Ibu ingin lebih, bisa diatur nanti di pengaturannya nanti. Di Genimio adakah batas pesertanya enggak Pak? 1001 bulan. Peserta aktif dalam 1 bulan. 100 concurrent. Akses bersamaan 100. Ya hello. Neng ini malah iso. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Kalau misalnya masa berlakunya sampai kapan Pak kalau kita membuat izin ini itu? Apakah nilai dari variabel A dan B? Oke. Jika Bapak Ibu aktif, mungkin ya bisa selamanya. Selama Genimio itu masih menggunakan layanan itu. Nah ini kan free ya. Dulu namanya bukan Genimio tapi mgl2.com. Kempel. Seperti itu. Iya caranya. Karena basisnya cloud, yang dibatasi itu adalah dari sisi siswa atau peserta tidak boleh akses 100 bersamaan. Concurrent. Pak izin bertanya, apa kecepatan internet berpengaruh? Pasti berpengaruh. Kalau posisinya internet Bapak Ibu tidak mumpuni, tidak stabil ya, otomatis akses ke Genimio juga akan bermasalah. Itu. Seperti itu. Ya dua-dua. Dua-dua. Oh. Oke. Nah, jika sudah, saya lanjutkan ke materi. Sebentar, gitu ya, sebagai pengantar, supaya nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan. Setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, maka Bapak Ibu bisa cek
emailnya. Nah, cek email. Karena menggunakan email untuk mendaftar tadi apa? Itu Bapak Ibu. Oke, kita buka. Tuh. Oke, ini saya buka ini. Berapa kan nilai A? Persamaan. Jajal, buat jajal. Kurangi ya kan? Buat jajal. Oke, ada yang daftar. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan setiap kali workshop mesti membuat baru dengan email yang sama, tidak masalah. Oke, Istiqomah ini nanti aksesnya di sini, ya. Kemudian silakan di kan WA sama dengan apa? masuk ke sini Bapak Ibu. Ya. Jadi A apa? sama dengan apa? A sama dengan teman-teman. Belum. Iya, apa sih? C, kayak C. C sama dengan alif. Istiqomah. Bintang ya. Bintang siji gitu. Iya. Hasilnya 5 padahal. Pokoknya ada peringatan 30 hari kalau nggak digunakan, posisinya akan didisiplin. Saya kata Oke, Istiqomah. Mercedes 012 BMW. Saya masih belum berhasil mendaftar ini. Saya coba lagi. A30 B40 ini sih. Kalau jika tidak A30 A40 B jika A bernilai 30 berarti kan kurang dari B ya. Berarti semua semangat semua. Terus ini semangat semua. Pagi berarti A lebih kecil dari B berarti kan semangat. Daerah dan bernilai 40, B bernilai semangat semua. Paginya ora. Wes kabeh semangat pagi semua. Oke. Saya coba ini membuat lagi. Tulis. 40 pagi. A lebih kecil sama dengan B berarti A akan 40 B 40 berarti semangat menjalani pagi semua. Iyalah. Bentar Bapak ya. Dengan Well true apa ngerti ya? Well true. Browsing well true. Cuan ya? rasa dikopas ya. Ibu Bapak yang bertanya video rekaman nanti akan di-share di grup WhatsApp ya. Ya. Nanti ada. Well, true. Oh, dia akan berhenti jika benar. Kan ini ada di YouTube Pak Suk. Error. Program channel lagu. Ini kan 0 tambah 1. Penjelasan
dari hari ini apa nanti ada di Pak Sukari Pak linknya Pak? Gimana Pak? Halo. Apa yang dijelaskan Ya, Pak. hari ini Pak, nanti ada di tutorial YouTube punya Bapak Pak, linknya Pak. Yang saya lakukan hari ini itu sebenarnya semuanya Pak, tutorial 1 Pak, sampai dikasih 5, linknya Pak di chat Pak. Di grup ada Bapak. Kan menghilangkan Di grup itu sudah ada. Video tutorial 1 sampai dengan 5 itu adalah materi yang akan kita pelajari Pak. aja. Dan videonya nanti juga akan, rekamannya juga akan di-share di grup juga. Cepet lagi. Begitu Pak ya? Oh masih 31. Iya, tapi masih lagi. Kita lihat sebagai Saya coba bagi masalahnya nih Bapak. iki ya, kita iki ya. Iki. Ya. Jarimu nek pap iku sing terakhir. Apa kelebihan modul dengan misal sampai saya nunggu ini ada pertanyaan menurut Bapak saya sekarang menggunakan modul Karyawan nama Alexan sih mendapatkan value teknisi kerjaan kalau persamaannya sama-sama LMS yang berada di teknologi cloud computing, artinya add modul ya kita tinggal logik, nah menyediakan. Ora iki pekerjaan. Bentar. Soalnya biasanya standar kurang otak sih dul, era. Oh. Lah iku kan kurang tutup, kurang ngono, aku ora ngerti. Jadi pekerjaan. Sebentar Bapak Ibu ada kucing bertengkar. Jadi kalau itu ya posisinya sama-sama teknologi cloud digunakannya. Kalau modul mirip dengan tampilannya Facebook, kalau model itu bisa custom sesuai dengan layanan kita punya website begitu. Namanya YourCode. Jadi kalau LMS model itu dia lebih cenderung ke CMS, Course Management System. Seperti itu. Lebih kecil. Oke, saya coba cek ini saya. Pak iki banget iki kali iki. Lebih kecil dari B error. 10 loro. Bener gak jajar? 10 A plus B. Oke, saya nyoba sekarang berkonten. Mas. Jika A lebih kecil dari salah benar. Jika A lebih besar dari 10. Jika A lebih kecil dari 10 ora. Jika saya barusan membuat Bapak Ibu spam balas. Ya. 12. Jika A lebih besar dari ora. Jika tidak, maka ini adalah pendaftaran perdana Bapak Ibu. Ini kan tampilan model. Ini tampilan model gratis yang ada di jenemu.com. Berarti aku naik kelas itu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tampilannya.
Bagaimana kalau kemudian kita mencoba untuk membuat katakanlah konfigurasi yang masih awam sekali. Ini ada tutorial pertama, Bapak. Tripod. Otomatis kita login. Kapan? Soalnya ini apa? Ininya apa namanya? Bautnya login Deva. Saya tak anu Deva ya. Kita masuk di sini admin. Jam berapa Devanya Biyeki? Nah, kita login di sini. Tidak apa-apa, mungkin bisa kok. Tak WA dulu ya. Ada tripodnya ada di di sini lah Bapak Ibu bisa custom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nggak bisa Pak kalau HP. Ya. Kalau HP tidak bisa. Mulai Bapak Ibu harus custom template-nya, mulai custom ini ada set administrasi. Kalau untuk HP. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, ditambahkan bahasa Indonesia. Kameranya ada. Ada kameranya. Iya, bisa. Saya tak WA. Kemudian kita pilih dulu ya. Bahasa. Nah, seperti itu. Nambah bahasa. Ini ada namanya language text. Nah, ini ada. Terus menjadi angka. Bahasanya mau nambahkan apa? Bahasa Arab. Monggo. Mau nambahkan bahasa Indonesia, silakan. Nah, saya akan tambahkan. Digital language text. Berarti mau salah. Kalau jawabannya sama. Jika berhasil, ini Bapak Ibu penambahannya bahasa Indonesia. Klik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berhasil tadi set administrasi. Sekarang jadi administrasi situs bahasa Indonesia sekarang. Nah, kita atur yang lain-lain itu ada di sini semua. Mau front page-nya diatur di sini. Gampang loh. Ketika cintamu diperti. Apa yang saya lakukan pengantar di pertemuan ini adalah Bapak Ibu bisa lihat di video tutorial yang pertama. Era. Nah, misalnya ini tulis LMS model. Kok muka-muka pada ya? Keterangannya apa? Negara Men 1. E-learning. Bisa dirubah semua ini. Satu kopi aku tidak tahu aja ini. Kali, aku tahu kurung tapi. Jamelo. Cuma lebih 3 menit tak banyak akhir bersama. Cepat libur saya. E-learning. SMP. Tak Pak, Men 1. Negara sama dengan Amerika. Berarti US. Nah, bisa begini. Saya save aja. Lewati terus. Lebih ya aku ramu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Bisa nanti tampilannya. Men 1 pada Python. Tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau upload file? Mana tempatnya? Administrasi situs. Ada di sini Bapak yang tadi tanya masalah kapasitas file. Set security. Nah, di sini ada besaran. Nah ini Bapak 100 batas unggah maksimal 1 GB. Ini 100 MB. Itu Bapak Ibu ya. Oke, ini saya buat mau dulu. Saya simpan. Ora iki wis mau dikei. No.
Pitonmu. Oh, Pitonmu. Sudah berhasil. Satu, ojemin. Ini pengaturan itu semuanya ada di sini Pak. Di administrasi itu. Jadi silakan ikuti panduannya, belajarnya silakan terserah Bapak Ibu secara mandiri. Nanti waktu tanya jawab akan saya sampaikan di grup kapan kita akan bertemu untuk kita melakukan proses tanya jawab. Oke Pak, demikian Pak materi pembukaan yang bisa kami sampaikan ya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop tahap 6 secara resmi akan dibuka dan Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri nun wal kalami wa ma'aikatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukari. Dengan demikian kita sudah resmi workshopnya sudah resmi dibuka. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di grup WhatsApp yang sudah Ibu Bapak sudah ada di sana semua. Saya juga mohon maaf tadi pada saat mendampingi barangkali ada banyak kekeliruan. Saya akhiri, Pak Sukari dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.